Baik, kita lanjutkan lagi materi kita terkait dengan konsep dasar dari hidrodinamika. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang steady dan unsteady flow atau aliran tunak dan tak tunak. Jadi pemahaman tentang steady dan unsteady flow ini itu akan membantu dalam membahas atau mengkaji tentang streamline, pathline ataupun strict line yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Ya. Jadi aliran steady dan unsteady ini itu akan mempengaruhi pola dari garis-garis arus ya, atau streamline, dan juga pathline maupun strict line. Jadi ketika aliran fluida itu steady, maka streamline ataupun pathline dan strict line yang dibentuk itu akan berbeda ketika alirannya adalah unsteady. Nah, oleh karena itu kita harus memahami, kita harus mempelajari dulu ya definisi dari steady dan unsteady flow. Jadi apa itu steady flow? Apa itu unsteady flow? Oke. Sekarang kita definisikan dulu. Jadi steady flow itu adalah sebuah aliran fluida yang kuantitas fisisnya, yang sifat fisisnya seperti kecepatan, tekanan, densitas ataupun viskositasnya itu konstan terhadap waktu. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada waktu yang berbeda-beda, maka kecepatan ataupun tekanan ataupun kuantitas fisis fluida yang lainnya itu tidak berubah. Dia tidak berubah. Misalkan contohnya pada gambar ini. Gambar ini kita lihat, ini adalah gambar steady flow ya, aliran steady atau aliran tunak pada atau di dalam sebuah silinder atau di dalam sebuah pipa gitu ya. Nah, ketika alirannya steady, maka kecepatan kita anggap ya, kita misalnya fokus pada kecepatan dari fluida itu akan selalu konstan ya, kecepatannya konstan, tidak berubah. Misalnya kecepatan di sini ya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan di pinggir-pinggirnya ini ya. Nah, pada waktu T sama dengan 0 dengan T sama T plus delta T ya, atau waktu yang berikutnya itu kecepatannya tidak berubah. Kecepatannya tidak berubah. Nah, artinya kuantitas garis atau line dari streamline, pathline dan strict line yang ada di dalam silinder ini itu tetap ya. Meskipun waktunya terus berjalan, waktunya berubah. Jadi streamline-nya dia tetap seperti ini. Tidak ada perubahan pola seiring dengan berjalannya waktu. Atau dengan kata lain, ya, steady flow itu adalah sebuah aliran yang tidak bergantung pada waktu. Ya, independent time. Dia tidak tergantung pada waktu. Nah, bagaimana dengan unsteady flow? Ya, unsteady flow itu adalah kebalikan dari steady flow. Artinya, ya, sebuah aliran fluida dengan kuantitas fisis yang berubah-ubah terhadap waktu. Jadi dia berubah terhadap waktu, kuantitas fisisnya, kecepatannya, tekanannya, ataupun densitasnya misalnya ya, dia bisa berubah terhadap waktu. Atau dengan kata lain, unsteady flow adalah aliran yang bergantung pada waktu. Dia bergantung pada waktu. Pada waktu T sama dengan 1 misalnya, T sama dengan 1, kecepatannya misalnya di sini. Grafik ini T sama dengan 2 misalnya ya, kecepatannya misalnya menurun di sini. T sama dengan 3,
terus menurun, T sama dengan 4, T sama dengan 5, dan T sama dengan N, ya, kurvanya menurun secara eksponensial. Ya, ketika kita melihat kurva kecepatan ini menurun terhadap waktu, artinya kita bisa mengatakan bahwa kecepatan pada sistem itu dia berubah terhadap waktu. Nah, ketika kita melihat kecepatannya berubah terhadap waktu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa aliran itu, ya, aliran di dalam sistem ini itu adalah aliran yang unsteady, aliran yang unsteady flow atau unsteady flow. Nah, ada yang unsteady flow, ada yang juga quasi steady flow, ada steady semu, ya, aliran steady, aliran tunak semu. Ya, aliran tunak semu itu dia mirip dengan steady flow, ya. Cuma ada satu titik, misalnya ada satu posisi di mana sifat fisiknya atau kuantitas fisiknya itu berubah secara drastis. Misalnya dia berada pada perubahan dari luas di sini. Ketika dia melewati ruas yang berbeda atau berubah, maka kecepatannya menjadi berubah. Tapi pada waktu berikutnya, ya, karena luas penampangnya itu kembali sama luasnya, ya, konstan, maka dia kembali lagi steady alirannya. Itu disebut sebagai quasi steady flow. Jadi pada bagian ini, ya, dia steady, namun pada bagian yang kedua ini dia menjadi unsteady, dan pada bagian ketiga dia kembali steady alirannya, kembali tunak. Ya. Nah, begitu. Nah, unsteady flow itu berhubungan dengan aliran turbulen. Ya, dia berhubungan dengan aliran turbulen. Jadi turbulent flow is always an unsteady flow. Jadi aliran turbulen itu selalu adalah sebuah aliran unsteady. Nah, kajian tentang aliran laminer dan turbulen itu juga menjadi fokus di dalam riset terkait dengan mekanika fluida. Ya. Salah satu contoh misalnya adalah pada gambar ini. Ini adalah sebuah hasil riset, ya, dalam yang menggunakan metode numerik, ya, CFD, Computational Fluid Dynamics. Dia membuat simulasi, ya, dan dia salah satu analisanya adalah menganalisa aliran laminer dan turbulen pada backstep ini. Ya. Jadi backstep ini adalah bentuk geometri yang seperti ini. Ada perubahan dari perubahan dari luas cross section, ya, penampangnya. Jadi kalau bentuk seperti ini disebut sebagai backstep. Ya. Nah, pada backstep ini, pada kasus backstep ini itu ada terjadi dua aliran yang muncul, yang timbul, yang dibangkitkan di dalam kasus backstep ini. Ya, kalau bagian ini dari sini ke sini, ya, dari titik A ke titik B itu alirannya adalah laminar. Ya, sedangkan dari titik B ke C ini alirannya quasi steady flow, ya, masih laminar. Tapi pada bagian yang di bawah ini itu adalah aliran turbulen. Ya. Nah, apa hubungannya antara steady dan unsteady flow dengan path line, strip line, dan strict line? Ya, dia berhubungan dengan pola yang dibentuk oleh pola garis-garis yang dibentuk akibat dari aliran itu, gitu ya. Nah, ini adalah streamline. Kalau kita lihat di sini streamline pada aliran laminar, ya, dia masih bersifat uniform, ya, seragam antara satu dengan yang lain, ya. Tapi ketika dia mulai alirannya mulai transisional, ya, antara laminar dan turbulen, ya, maka ada perubahan pola dari streamline-nya.
Dan ketika alirannya turbulen ya pola streamline-nya mulai terlihat tidak seragam lagi. Ya, ada yang lebih jarak antara satu dengan yang lainnya, ada yang renggang, ada juga yang jarak satu dengan yang lainnya itu rapat. Ya. Nah, itu adalah salah satu tujuan mengapa kita harus memahami definisi dari steady dan unsteady flow yang hubungannya terkait dengan pola yang dibentuk pada streamline, stick line, path line maupun stream tube. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang definisinya, ya, definisi dengan kalimat-kalimat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah sekarang bagaimana definisi secara matematis, secara persamaan matematisnya untuk steady flow? Ya, itu didefinisikan dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pada steady flow itu ya, kuantitas fisik seperti kecepatan, tekanan dan mungkin juga densitas, viskusitasnya itu konstan terhadap waktu. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Jadi karena dia konstan terhadap waktu, maka perubahan tekanan P terhadap perubahan waktu itu sama dengan 0. Ya. Maka untuk steady flow itu didefinisikan jika tekanannya adalah konstan, maka kita bisa menuliskan P per T sama dengan 0. Kalau kita fokus kepada kecepatannya, maka definisi dari steady flow itu bisa dituliskan seperti ini. Ya, V per T itu sama dengan 0. Ini artinya adalah steady flow-nya ini adalah alirannya adalah steady atau steady flow karena kecepatannya konstan terhadap waktu. Atau bisa kita tuliskan juga ρ per T itu sama dengan 0. Ya. Nah, itu definisi steady flow secara matematisnya. Kalau definisi unsteady flow, definisi dari unsteady flow ya kebalikan dari steady flow. Jadi kalau kita tekankan penekanannya pada tekanan, ya, maka kita bisa menuliskan unsteady flow itu P per T itu tidak sama dengan 0. Ya. Dan V per T itu tidak sama dengan 0 atau ρ per T itu tidak sama dengan 0. Itu definisi dari unsteady flow secara matematisnya. Oke, nah berikut ini adalah sebuah contoh ya, dua buah contoh terkait dengan streamline pada gelombang air. Ya, streamline pada gelombang air. Ya, kalau yang sebelah kiri ini, gambar sebelah kirinya adalah streamline pada aliran laminer. Pada gelombang, jadi gelombangnya seperti ini. Kalau ada bentuk gelombang seperti ini, biasanya streamline itu bentuknya seperti ini. Ini puncak itu atau bisa disebut sebagai crest, dan lembahnya itu biasa disebut istilahnya sebagai trough. Ya, itu memiliki pola seperti ini. Ya. Jadi streamline pada puncak gelombang itu lebih rapat dibandingkan dengan streamline pada di bawah lembahnya atau di bawah troughnya. Ya, kalau kita lihat di sini. Kemudian kecepatannya juga, kalau kita perhatikan kecepatan di bawah puncak gelombang, di bawah crest itu lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan yang ada di bawah lembahnya atau troughnya. Ya. Nah, jadi kecepatan yang tinggi itu biasanya ditandai dengan garis streamline yang lebih rapat. Ya, kalau kita lihat di sini, garis streamline-nya lebih rapat dibandingkan dengan kecepatan yang lebih rendah. Kalau kecepatan lebih rendah, kebalikannya, garis streamline-nya lebih renggang dibandingkan dengan yang crash-nya, di bawah crash. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai quasi steady flow atau mungkin steady flow ya untuk aliran ini. Jadi dia masuk ke dalam bentuk streamline yang dipengaruhi oleh aliran laminer. Nah, bagaimana bentuk streamline yang dipengaruhi oleh aliran turbulen? Nah, itu pada kasus gelombang air ya, ini biasanya kalau yang seperti ini atau aliran laminar itu biasanya pada gelombang yang undular ya.
jenis gelombang undular. Jadi jenis gelombang undular itu gelombangnya lebih smooth ya. Kita bisa mengukur secara mudah amplitudo dan panjang gelombangnya. Nah, untuk gelombang yang dipengaruhi oleh aliran turbulen, maka jenis gelombangnya itu biasa dikenal dengan nama breaking wave ya. Biasa dikenal dengan nama breaking wave atau gelombang pecah ya. Nah, gelombang pecah ini ya itu biasanya ditandai dengan garis-garis streamline yang lebih acak dibandingkan dengan garis-garis streamline pada laminar flow. Kalau kita gambarkan, ini adalah hasil dari simulasi CFD yang menggambarkan ya pola streamline di bawah atau di dalam breaking wave atau gelombang pecah itu tadi ya. Nah, ini sebenarnya masih semi breaking wave ya, belum breaking wave. Jadi kalau breaking wave itu dia memang betul-betul permukaan bebasnya ini atau free surface ini betul-betul pecah dan susah untuk didefinisikan ya. Nah, tapi secara umum kita bisa membedakan antara streamline pada turbulent flow atau streamline pada unsteady flow itu pasti berbeda dengan streamline pada laminar flow atau pada steady flow ya. Streamline pada steady flow itu lebih uniform, lebih teratur ya, sedangkan streamline pada turbulent flow itu lebih acak ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan path line pada gelombang air? Pathline pada gelombang air ini bisa digambarkan seperti ini. Kalau pada gelombang air dalam, ya, deep water wave, gelombang air dalam ini, maka pathline-nya seperti ini. Ya. Pathline-nya di bawah crest maupun di bawah trough, di bawah puncak maupun di bawah lembah, itu dia memiliki pathline yang berbentuk lingkaran seperti ini. Ya. Yang berbentuk lingkaran seperti ini. Sedangkan pada shallow water wave atau gelombang air dangkal ya, itu pathline-nya dia lebih pipih atau lebih membentuk elips ya, membentuk elips dibandingkan dengan gelombang air dalam ya. Dan biasanya pada gelombang air dalam itu alirannya adalah lebih steady dibandingkan gelombang air dangkal. Karena pada gelombang air dangkal ini ya, ada interaksi yang lebih intens antara volume dari si air ini dengan dasarnya ya. Sedangkan pada gelombang air dalam itu interaksi antara volume air itu terhadap dasar alirannya itu tidak terlalu ketara. Dia lebih banyak dipengaruhi jadi gelombang di sini lebih banyak dibangkitkan oleh angin. Sedangkan untuk gelombang air dangkal itu dia juga bisa dibangkitkan oleh angin dan juga dipengaruhi oleh interaksi antara volume airnya dengan bentuk dari dasar alirannya. Ya, begitu. Nah, sehingga dia akan mempengaruhi pola dari pathline-nya. Nah, itu ya. Jadi itu hubungan antara steady dan unsteady flow dengan streamline, pathline maupun streak line ya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap steady dan unsteady flow ini itu sangat perlu untuk dipelajari lebih dalam. Baik, saya rasa untuk materi pada pertemuan kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Tapi pada bab 1 ini belum selesai. Tentang konsep dasar hidrodinamika ini masih ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Namun saya akan lanjutkan pembahasannya pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.